Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Erdiman Saputra, NIM 1814070012, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan mata kuliah tematik terpadu dengan dosen pengampu Dr. Haja Sasminalwati MPD. Ziki, siapkan barisannya. Siap, Zat. Lencang depan, Zat. Tegap, Zat. Istirahat, Zat. Karena barisannya sudah siap, sana yang pada ketua kelas. Ziki, siapkan kelasnya sebelum kita belajar. Mari berdoa dulu. Siap, Zat. Sebelum belajar, mari berdoa. Berdoa, mulai. Bacaan surat pendek. Berdoa dan membaca surat pendek. Selanjutnya kita ambil daftaran dulu ya. Ilham Sanel. Sanel. Rahma Fauzi. Elsa Dwi Putri. Riang Mulia Amanda. Aisyah Anini Saputri. Anissa Yunita Putri. Ziki Nur Hendriansa.
karena kita hadir semuanya. Oh, udah. Baiklah, Bapak akan membagikan buku tema. Kalau tidak tahu aja. Kita mulai belajar. Bapak ingin menanyakan kabar anak-anak Bapak. Apakah anak-anak Bapak sehat? Apakah sudah siap untuk belajar pada pagi ini? Kalau sudah siap, kita coba buka buku temanya. Buku tema yang subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Sudah dibuka? Itu pembelajaran satunya itu melihat pawai budaya bersama ibu. Coba pahami dulu bacaan tersebut. Nanti di materi itu kita akan menentukan paragraf pokok, gagasan pokoknya, gagasan penjelas dalam cerita tersebut. Coba Elsa baca yang bagian pertama, paragraf pertama. Tina mengajak ibunya melihat pawai budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah kota untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota. Pawai ini bertemakan indahnya keberagaman budaya Nusantara. Pawai budaya Diperkeras bacaannya sedikit Elsa biar terdengar sama teman-teman yang lain. Pawai budaya ini diikuti oleh 1.200 peserta dan beberapa mobil hias. Mereka berpartisipasi dalam pawai budaya berasal dari kalangan pelajar, pekerja seni, anggota komunitas, dan warga masyarakat. Selain itu, pawai budaya juga diramaikan oleh 30 kendaraan hias yang akan Berparade. berparade. Peserta pawai berjalan mengelilingi kawasan alun-alun kota sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung penampilan mereka. Paragraf yang kedua, coba baca Ziki. Masyarakat tampak antusias menonton iringan pawai. Tina mengeluarkan ponsel milik ibunya untuk memotret iringan tersebut. Pawai budaya ini dibagi menjadi beberapa rombongan. Masing-masing rombongan peserta pawai mewakili satu daerah di Indonesia dengan menampilkan hasil budaya dari daerah tersebut. Tampak rombongan pertama mewakili kebudayaan daerah Aceh. Barisan pertama terlihat beberapa orang memakai baju adat daerah Aceh. Peserta laki-laki mewakili Aceh mengenakan baju yang bernama Linto Baro, sedangkan untuk wanita bernama Daro Baro. Barisan selanjutnya terlihat beberapa peserta memainkan beberapa alat musik daerah Aceh seperti abab, bangsi, sungai, kale, dan rapai. Di belakangnya diikuti mobil bak terbuka yang membawa miniatur rumah adat daerah yang diwakilinya. Setelah dibaca cerita tadi, narasi tadi, dari paragraf yang pertama tadi, anak-anak Bapak siapa yang bisa menemukan gagasan pokok dari cerita yang dibacakan Elsa tadi? Gagasan pokok dari paragraf yang pertama tadi. Ada yang tahu dari yang dibacakan oleh Elsa tadi, mana gagasan pokok dalam paragraf tersebut? Tina mengajak ibunya melihat pawai budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah kota untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota. Apakah yaitu gagasan pokok dalam paragraf tersebut?
itu yang di bawah itu adalah gagasan penjelas. Pada paragraf kedua yang dibacakan oleh Ziki tadi, mana paragraf gagasan pokoknya? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Sanar tahu Sanar? Tidak. Elsa tahu? Elsa tahu? Gagasan pokok yang dibacakan Ziki tadi. Masyarakat tampak antusias menonton diri minum pawai. Ya. Jadi gagasan pokok dari paragraf yang kedua tadi, masyarakat tampak antusias menonton iring-iringan pawai. Jadi kan ceritanya ini melihat pawai budaya bersama Ibu Tina ini mengajak ibunya melihat pawai budaya yang diselenggarakan oleh pemerintahan kota dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kota. Jadi dari dua paragraf tadi itu kan kita sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nanti di catatan anak-anak bapak mungkin ya mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan penjelas. Materi selanjutnya coba buka buku temanya halaman 9. Tadi kan sudah kita menentukan paragraf yang buku halaman 7 kan, materi itu kita sudah selesai. Selanjutnya itu keragaman budaya di daerah. Itu Bapak sudah menempelkan gambar meja seperti ini, apa namanya ini? Rumah adat. Rumah adat. Ini pakaian adatnya, ini alat musiknya. Jadi coba lihat bukunya. Keberagaman budaya di Indonesia. Biar Bapak bacakan dulu ya. Bangsa Indonesia adalah masyarakat multikultural karena memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa di daerahnya. Yang pertama itu ada bahasa. Contohnya saja, ini gambar apa tadi? Pakaian adat apa? Sumatera Barat. Bahasa Sumatera Barat sama dengan bahasa yang ini? Tidak. Ini gambar apa pakaian adat mana? Bali. Bali. Jadi bahasa orang Sumatera Barat berbeda dengan orang Bali. Jadi tidak sama kan bahasanya, tetapi kita berada di negara Indonesia yang sama, tapi bahasanya beragam. Yang selanjutnya poin yang kedua itu rumah adat. Rumah adat. Rumah adat di Sumatera Barat berbeda dengan rumah adat di Bali kan? Dari mana? Dari segi mana bedanya? Coba lihat, siapa yang tahu? Ziki, coba maju ke depan. Dari segi mana bedanya rumah adat Sumatera Barat, Bali, dan Sunda ini? Di Minangkabau memiliki jendela yang banyak. Ya, Di Bali memiliki patung. ya. Di Sunda dindingnya memiliki kayu. Ya. Terbuat dari kayu. Nah, jadi teman-teman yang lain mendengarkan dari mana segi perbedaannya tuh? Kalau di Sumbar kayaknya bergonjong, pintunya banyak, di depannya ada apa namanya nih? Apa? Siapa yang tahu? Apa yang ada di depan rumah gadang ini? Apa? Siapa yang tahu? Rangkiang. Rangkiang ini tempat penyimpanan padi. Duduk, Siki. Yang selanjutnya upacara adat. Upacara adat di daerah Minang ini pasti berbeda dengan upacara adat yang berada di Bali. Contohnya, siapa yang tahu bagaimana contoh upacara adat di Sumatera Barat? Seperti barade, pasti kan berbeda kan? Itu salah satu contoh. Yang selanjutnya apa? Yang nomor 4 itu pakaian adat. Coba yang jelaskan ke depan.
pakaian adat yang Bapak tempelkan? Dari mana sisi perbedaannya tuh? Kalau Sunda pakai sentiang, kalau Bali pakai Bajunya kan berbeda kan dari Sumatera Barat. Nah, ini Minang. Kalau dari Sunda? Dari Sunda? dari Sunda pakai baju kebaya. Ya. Jadi kan tampak jelas kan perbedaannya tuh, tampak. Ya. Makasih. Tadi kan teman-teman kita sudah menjelaskan pakaian adat, rumah adat. Jadi kita sebelum masuk materi selanjutnya, kita nyanyi dulu ya lagu apa yang tepat untuk materi kita pada siang hari ini. Satu nusa, Satu bangsa. ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, tepuk tangan lo. Dari lagu tadi kan kita telah membahas tadi kan bahasa, yang kedua rumah adat, upacara adat. Yang bahasa tadi kan kita berada di Indonesia walaupun berbeda-beda bahasa kita tetap satu. Materi ini kita telah selesai ya. Materi selanjutnya halaman 11. Itu tentang apa materi itu tuh? Halaman 11 materinya tentang apa? Cara menghasilkan bunyi dari beragam benda itu apa tuh? IPA, IPS, apa PKN tuh? IPA. Coba nanti ada alat musiknya. Apa yang pertama tuh? Sama ya dengan media yang Bapak ini. Ini apa namanya? Seruling. Ini cara menghasilkan bunyinya ini diapain? Nah ini. Kalau yang ini, yang ini diapain? Dipukul. Kalau yang ini, ini yang kelung. Digoyang-goyang. Kalau digoyang-goyang pasti dia berbunyi kan? Jadi cara menghasilkan bunyi itu ada beragam kan. Yang pertama kalau seruling ditiup, kalau yang gendang dipukul, kalau angklung digoyang-goyang. Kalau apa tuh? Bapak ingin bertanya. Misalnya seruling ini, kalau kencang suara bunyi seruling tuh, itu apanya bunyinya tuh? Getarannya tuh misalnya kayak gini. Kan Ziki ada punya seruling satu, jadi dia meniupnya. Seruling tersebut kalau pelan-pelan nanti kan nggak terdengar sama teman-temannya tuh. Jadi apa namanya itu? Cara menghasilkan bunyi itu tergantung tiupannya kan. Kalau contohnya saja gendang ini pakai sedikit aja ya. Kalau Bapak pukul sedikit kan nggak kedengar ke belakang tuh. Contohnya Bapak pukul keras-keras, kedengar ke belakang kan? Nah kalau sedikit kan nggak kedengar tuh. Jadi kalau besar atau bunyi yang dihasilkan itu tergantung kepada getaran itu.
Jadi anak-anak Bapak paham kan? Jadi Bapak ingin bertanya pada materi yang terakhir ini. Bagaimana cara memainkan serunding hingga mengeluarkan bunyi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Bagaimana cara memainkan serunding hingga mengeluarkan bunyi? Ya, siapa tuh? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan siapa? Ziki. Bagaimana caranya? Ditiup. Ya. Cara membunyikan serunding itu ditiup agar berbunyi dia. Materi kita sudah habis pada pagi ini. Bapak ingin apa? Mengambil latihan. Nanti Bapak tulis di depan tulis soalnya. Nanti anak-anak Bapak jawab. Bapak membagikan kertasnya. Ini ada 3 soal latihan kita pada bagian ini. Yang pertama, tuliskan jelasan pokok pada paragraf 1 dan 2 tadi. Yang kedua, sebutkan nama pakaian adat Sumatera Barat. Tahu kan? Tahu. Nah, yang ketiga, bagaimana cara menghasilkan bunyi? Cepat, waktunya 5 menit. Siapa yang siap, kumpul. Nanti Bapak suruh salah satu murid Bapak untuk menyebutkan hasilnya. Nah, Nisa bikin lagi ya. Elsa, tahu kan? Lihat, buka buku temanya. Gagasan pokok pada paragraf pertama tadi. Ya, Vina, ibunya Paul Budaya. Ya, bikin soalnya lalu jawab. Ya. Sudah siap latihannya? Sudah, Po. Nah, sudah siap, kumpulkan ke depan. Biar Bapak nilai langsung. Sembari Bapak memeriksanya, baca-baca juga buku tema yang halaman yang kita pelajari tadi ya, biar anak Bapak mengerti. Contohnya tadi mengenai budaya, pahami gambar-gambar yang Bapak periksaan, yang Bapak tempelkan itu. Bapak ingin yang Elsa membacakan jawabannya ke depan. Elsa, bacakan. Baca soalnya, lalu bacakan jawabannya. Tulisan gagasan pokok pada paragraf 1 dan 2. Paragraf 1. Tina mengajak ibunya melihat pawai budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah kota untuk memeriahkan hari ulang tahun kota. Ya, itu jawabannya. Yang paragraf pertama. Iya, Pak. Nah, yang paragraf kedua Pak Elsa. Paragraf kedua mencerahkan nampak antusias menonton iring-iringan. Ya, itu Ziki. Ya, soal nomor 2 lagi. Baca soalnya lalu sebutkan jawabannya. Sebutkan nama pakaian adat Sumatera. Anak Dara dan Marakulai. Betul itu? Iya, Pak. Betul. Ketiga, bagaimana cara menentukan bunyi? Itu ditiup, dipukul, digesek, dan digoyang. Ya. Dari tepuk tangan ke Elsa. Jadi materi kita ini kan tentang keberagaman budaya bangsa. Kita sebagai umat Islam, umat Muslim tidak boleh membedakan antara, misalkan contohnya di Sumatera Barat ini kan domisili sukunya apanya agamanya Islam.
yang di Bali ini ada Kristen, Katolik, Hindu. Jadi kita tidak boleh membedakan antara satu agama dengan agama yang lainnya ya. Kita harus bersifat netral. Inilah materi kita pada pagi ini. Kita siap-siap untuk istirahat. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.